Kan edit gitu. Siapa dulu ya? Udah, Mi? Siapa dulu? Ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya mau wawancara teman-teman dari Nusantara Sehat yang ditugaskan di Mata Usu di Bombana. Jadi langsung saja, yang pertama ini ada Dokter Kartika, terus ada Rilan, Kesling. Nah, jadi langsung saja kita tanya mereka. Dok, cerita Pi, bagaimana pengalaman tak tentang pas kita ambil Nusantara Sehat di Mata Usu gitu. Gitu juga dengan Rilan. Terserah mau mulai dari mana. Ada Dokter Kartika, Dokter Kartika saja dulu. Bagaimana? Kenapa pilih Mata Usu, terus bagaimana di Mata Usu, bagaimana intinya pas Nusantara Sehat, enak jika kita rasa atau tidak. Iya, oke. Jadi pertama itu waktu datang ikut Nusantara Sehat, pertamanya sih maunya pilih wahana yang dekat ya, Konsel. Tapi udah dapat konsel. Iya, belum dapat konsel ke Nawe Selatan, jadi pilihnya Bombana. Kemudian cari-cari tahu daerah mana yang belum ada Ada dokter. Jadi dapatnya itu ternyata ada beberapa daerah. Nah, salah satunya itu Mata Usu. Ya begitulah. Tapi enak aja dong. Tidak menyesal pilih Iya. Mata Usu. Memang sih kalau dibilang menyesal atau tidak, kita nggak boleh menyesal kan, itu namanya pilihan. Betul. Alhamdulillah bisa dijalani selama di sana, walaupun memang ya lumayan berat karena harus medannya, terus kondisinya belum seperti daerah-daerah yang lain. Di jalannya sudah beraspal atau belum dok? Belum, jadi di sana itu belum beraspal, tapi tahun ini sudah ada beberapa area yang dibangun. Listrik. Oh, kalau listrik di sana sumbernya itu PLTS ya, PLTS. Jadi kalau nggak ada matahari, nggak ada listrik. Mati lampu, gelap gulita. gelap gulita. Kasihan. Padahal ada Geraham Bel tuh apanya? Iya. Jadi sekarang juga posisi rusak itu PLTS. Iya kak, rusak. Jadi bagaimana sekarang? Jadi kalau sekarang itu ya masih gelap-gelap. Jadi Nggak kalau ada malam lampu, gelap? gelap. Jadi kalau ada pasien bagaimana dok? Jadi kalau ada pasien itu kita pakai genset. Kita nyalakan genset untuk sumber listriknya. Tapi genset pakai solar di? Iya, pakai bensin. Bensin tuh. Astagfirullah. Ini kok ribut. Ada juga semua. Iya, oke. Terus ya tapi bagaimana dok masyarakatnya di sana? Karakteristik masyarakatnya di sana bagaimana? Oke, kalau karakteristik masyarakat di sana ya orangnya alhamdulillah baik, welcome. Nggak ada yang datang marah-marah dok di puskesmas, bilang dok sakit ke? Alhamdulillah sampai saat ini itu nggak ada. Maksudnya orangnya semua baik, welcome, terus mengerti juga. Cuma mungkin kesadarannya mereka untuk berobat itu masih kurang. Baru beberapa orang yang sering datang ke puskesmas untuk berobat. Satu hari pasien tak berapa dok? Kalau banyak itu palingnya hari Senin hari Senin itu bisa sampai 9 orang. 9-10. Kalau hari lain ya paling 1-2. Ada tidak dok saatnya kayak satu hari itu nggak ada pasien? Iya, lebih sering. Oh tapi bagus dok, berarti sehat semua. Iya, alhamdulillah sehat semua dia. Iya tuh dok, daripada kalau datang surat sakit semua. Betul. Iya. Terus kalau Kesling bagaimana? Kan lebih ke masyarakatnya nih, Kesling. Kesehatan lingkungan toh? Iya. Oh iya. Ya, kalau saya awal penempatan itu karena saya kan asal NTT. Oh, Awal jauhnya. penempatan itu pas di Lupus hanya ya pilih-pilih saja, tidak cek juga tempatnya, jadi belum tahu. Nah, pas sampai di sana ya lumayan lah, ternyata medannya sulit, tidak seperti yang tempat-tempat lain lah. Yang tidak ada jaringan, tidak ada listrik, tidak ada air, ya yang susahnya itu di kehidupan. Kalau pekerjaannya ya masih enak lah, susahnya di Medan kalau turun-turun lapangan. Nah di situ susah sekali, apalagi kalau hujan, karena harus ada jembatan kayu. Ya yang unik itu jembatan kayunya. Kalau kita kalau licin, kalau jatuh ya pasti dikali, langsung dikali.
Kalau banjir lagi ya Untung sih kalau nggak ada buaya, kalau ada buaya habis kan. kan buaya. Asal jangan buaya darat. Iya. Iya. Terus Terus kalau apa lagi? masyarakatnya ya alhamdulillah ramah di sana. Adat istiadatnya juga bagus. Ya kan di sana mayoritasnya Bugis. iya. Senang itu kalau lewat walaupun angkat-angkat air singgah ki di rumah. Ya, selalu Oh, iya. selalu diajak. singgah. Iya, Singgah iya. Ki. Ah, jadi enak perasaan di Enak, ya, kayak walaupun tidak. lebih dekat begitu dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya Kesling kan kesehatan lingkungan, jadi itu kalau kerjanya kayak apa saja? Kalau di sana banyak yang kegiatan Kesling itu seperti ya pemicuan STBM itu yang pertama, karena di sana masih banyak lah yang tidak punya WC. Masalah Terus, utamanya. ya, masalah paling utama itu. Terus susah edukasi masyarakat itu karena kalau paginya masyarakatnya enggak ada di rumah, semua di kebun pagi sampai sore. Oh, jadi mayoritas. Jadi kalau pergi di masyarakat itu pendataan malam saja. Susah kalau siang Jadi di sana. kita yang mengikuti Iya, masyarakat. kita yang mengikuti masyarakat. Nusantara sehat terus banget. kegiatan. Terus kalau yang dari segi kepemilikan jambannya itu ya susah juga. Jadi di sana pakai jamban apa? WC terbang. WC kalau kan leher angsa, mereka mungkin leher anjing, leher Oh ya paham lah. Jadi nggak ada WC di belakang, iya, nggak ada WC-nya. Jadi WC terbang. WC terbang Oh, iya, atau iya. digali-gali di belakang Digali kebun. di tanah. Oh, Terus jadi- dikubur. Terus dok kan ini di sana jambannya masih kurang. Iya. Kalau penyakit diare banyak tidak dok? Kalau di sana ya lumayan sih, setiap bulan pasti ada, tapi kalau meningkat itu jarang. Nah, Tapi ada. ya tapi ada. Iya karena kan kalau kita tahu bilang WC, maksudnya kalau nggak ada jambannya, pasti kan otomatis banyak. Biasanya kan dari situ menyebabkan penyakit. Iya. Gitu lebih sering kan biasanya diare. Iya. Jadi makanya apakah meningkat atau tidak? Berarti mungkin karena. Tapi dok kalau misalnya jarak rumahnya tuh bagaimana? Ke jauh-jauh atau dekat-dekat? Jauh sekali kayaknya. Jauh sekali. Sekali. Iya. Kira-kira dari satu rumah ke rumah lain berapa meter? Dok? Bukan meter, kayak kilo. Kilo. Iya. Tergantung Dok, itu desanya. desa atau hutan? Kan di sana, Lewati hutan dulu baru dapat rumah lagi satu. kan di sana ada 5 desa. Desa-desa apa saja Ya, dok? di sana itu ada desa Morengke yang paling jauh, toh. Terus ada desa Lamuru, desa Wiyawiya yang terdekat dekat puskesmas. Terus ada desa Kolombi dan desa Totole yang di luar. Oh itu yang dekat puskesmas Rarawato. Iya. Oh, Itu paling jauh. Itu yang paling jauh. Harus nginep di kota dulu baru ke itu tempat. Jadi kalau jarak antara rumah di desa Lamuru itu lumayan lah, dekat-dekat, sekitar 100 meter ya. Tapi 50 kok sampai 100 meter antar rumah, atau kalau yang di tempat pemukiman padat dekat lah lumayan 10 meter antar rumah, atau 5 sampai 10 meter. Tapi kalau kayak di desa lain, di Morengke, desa Kolombi dan desa Wiyawiya itu lumayan jauh. terus kalau apa? Kalau puskesmasnya itu di desa apa dok? Puskesmasnya itu terletak di desa Wiyawiya. Oh itu yang dekat di. Iya, dekat kantor camat. Terus kalau yang ada listrik sama airnya di desa apa? Yang ada kan semua desa itu masing-masing punya PLTS. Oh. Terus kalau sumber air itu sumber mata air ya, di Lamuru dan Morengke itu ada mengalir. Jadi ke sana ambil air. Itu yang naik motor. Ya, Pakai motor, pakai motor. pakai jerigen besar. Mau jeda dulu kan? Mau jeda dulu. Jangan aja. Terus bagaimana lagi nih? Terus dok kalau di sana rumah dinas ada tidak? Di sana ada rumah dinas, ada 4 unit ya. Jadi kita tinggal sama dokter Tika tinggal sama Rilan. Oh beda unit, beda rumah. Di
sana rumah ada, rumah dinas ada, puskesmas juga ada, berapa gedung, 3 gedung. Iya, sudah Tapi tiga. orangnya kurang. Iya kan, berapa di sana berapa pegawainya semua? Yang PNS cuman 7 orang. 7 orang. Laki-laki cuman 4 kapus. Pak Kapus satu orang. Semuanya ibu-ibu. Kepala puskesmas. Ah. Yang lainnya perempuan. Ada perawat 1, 2 bidan, 3 bidan ya. 1 bidan desa, 2 bidan yang di puskesmas. Perawatnya berapa dok? Untuk sementara sekarang cuma 1 orang. Casling 1. Keseling 1. Kalau analis dok? Oh, belum ada, kosong. Kan promosi tuh dok, tempat Iya, ada boleh. tahu mau Siapa pilih tahu mata ada. usus tuh datang nih. Dokter Silakan gigi juga pilih. kosong. Dokter gigi enggak ada, analis enggak ada, gizi belum ada. Tapi tuh dok, kenapa kayak mau pilih mata usus gitu ya? Yang kalau dibilang medannya jelek, kalau Rilan kan tadi karena belum tahu medannya bagaimana, jadi asal pilih saja kan. Nah kalau dokter Kartika kenapa mau pilih mata usus yang medannya jelek, listrik susah, atau enggak tahu juga? Kalau sebelumnya sih sudah cari tahu memang toh. Terus sebenarnya niatnya pengen pengabdian juga sih dok. Tahu. Nah, Luar biasa, jadi- Nusantara sehat banget. Jadi Siap senior. jadi ini ke daerah yang memang betul-betul membutuhkan. Apalagi di sana itu dokter sebelumnya itu cuma 1 orang, dokter Eko. Oh iya ya, makanya kan dibilang dokternya hanya ada 2, dokter Eko sama dokter Kartika. Memang bukan manusia kayaknya ini. Berjodoh sama dokter Eko. Dokter Eko Itu senior. Sekarang sudah spesialis bedah Iya. bertugas di RSUD Bombana. Iya. Oke. Istirahat dulu satu menit. Udah Mi? Kenapa tidak bicarain? Oh, oke. Jadi kita pindah tempat lagi. Ini sekarang di Pulau Bokori. Kita lanjut tanya-tanya ke Dokter Tika sama Rilan. Tadi kan sampai mana kita? Jarak rumah. Jarak rumah dengan desa tuh. Terus kan itu kan PLTS. Jadi kalau misalnya musim hujan, berarti enggak nyala listriknya. Iya, seperti itu. Terus kan ini beberapa bulan hujan terus. Jadi bagaimana nih lampunya? Enggak ada listrik. Jadi kalau misalnya mau menelpon atau mau cas laptop atau apa di mana? Jadi biasanya kalau di desa kami kebetulan 2 bulan terakhir itu sedang rusak PLTS-nya. Jadi itu tidak nyala, tidak ada listrik di puskesmas di desanya. Jadi kami ngecas ke desa lain, cari sumber dari desa sebelah. Jadi kalau di sana nggak ada lagi ini tambahan Nusantara Sehat terbaru atau masih tetap Rilan yang terbaru? Oh terbaru. Sendiri masuk atau? Sendiri Agustus 2020. Oh berarti baru deh. Baru. Berarti NS Covid kah? Iya. Jadi sebelumnya ikut NS Covid dulu di pulau mana? Dulu NS pertama tahun 2017 di NTT juga. Oh. Ini NS kedua yang angkatan COVID kemarin. Gitu. Jadi pas ini yang angkatan Covid berarti ikut tes yang NS Covid atau langsung NSI? Langsung NSI. Jadi menurut kalian kalau mata usus itu rekomen atau tidak untuk jadi tempat Nusantara Sehat? Sebenarnya kalau dari segi kebutuhan pasti mata Rekomendasi? usus ya membutuhkan Nusantara Sehat tenaga apa. Cuma kalau untuk kehidupan ya mungkin harus siap. Kalau untuk sekarang belum seperti tempat-tempat lain lah yang listriknya 24 jam. Terus airnya itu kebetulan masih belum jalan ke tempat kami. Jaringan juga sebenarnya ada jaringan dari puskesmas yang bantuan dari Keminfo. Cuma kebetulan karena sumber listrik belum ada, Jadi enggak Iya. kayak enggak berfungsi. Jadi kalau misalnya tuh ada orang yang tanya bilang, jadi dok bagus sih kalau kita masuk di mata usus. bagaimana Rela? Ya, kalau saya kalau ada niat untuk pengabdian Oh jadi memang intinya harus Tergantung pengabdian niat, di iya. tergantung niat. iya. Kalau misalnya kita maunya yang
yang bagus yang di kota, berarti orang juga tidak tahan di sana. Iya betul. Iya Tapi karena kalau kan ada niat untuk pengabdian, ya pasti. karena kan masanya sekarang kan kebanyakan kayak tenaga kesehatan atau misalnya kita kayak dokter tuh itu maksudnya jarang ada yang mau tugas di daerah terpencil Iya, betul, gitu. betul. Karena kan mereka berpikirnya begini, saya di kota besar, saya dapat uang yang banyak gitu kan. Terus untuk apa saya pergi ke daerah sangat terpencil hanya dengan uang dengan penghasilan yang seperti itu, terus saya nggak ada listrik, terus nggak ada air, nggak ada jaringan, toh. Jadi maksudnya berarti selain itu berarti harus ikhlas sih. Iya, Kita harus ikhlas. ikhlas. Kayak temannya niatnya Beng Beng. untuk Pokoknya niat pengabdian. Kasih. Sabar. Iya. Kalau ingin berbuat baik toh, ya insya Allah dimudahkan. Betul. Terus kalau misalnya kayak barang-barang gitu, kan tuh jalan susah. Jadi bagaimana kalian kalau beli barang, beli apa? Saya kayak kasur, kan nggak mungkin kalian bawa naik. Kan biasa kalau kesana kan selain ambulans yang dikasih dari apa dinas, selain itu kan ojek toh. Iya. Terus maksudnya keluarga. jadi kalau misalnya mau beli barang-barang, bagaimana beli di sana atau kalian harus bawa susah-susah dari Kendari begitu terus masuk ke sana? Kalau waktu saya pertama datang, kebetulan kan cuma bawa baju kan sama barang-barang ini. Jadi kalau kayak kasur, lemari itu saya pesan memang ada pedagang yang jual di sana. Dia bawa masuk barang dari Kolaka. Oh iya kan lebih dekat toh dari Iya. Kolaka. Lebih dekat ke Kolaka. Jadi kalau dari Kolaka kan jalanannya lebih bagus, lebih ya inilah ke Mata Usu. Nah, dari Mata Usu kita pesan diantarkan ke rumah. Sebenarnya jalan Mata Usu apanya kak yang bermasalah gitu? Maksudnya jalannya memang harus lewati itu kayak yang dibilang anak-anak apa? Lewati sungai. Sebenarnya kalau masuk ke Mata Usunya, nah, kita memang lewati sungai toh. Ada beberapa. Ada Tapi berapa? memang sungai betul yang ada airnya atau Sungai. ada jembatan? Nggak ada yang Ada yang kayu, jembatan, juga ada yang tidak. Oh, jadi kalau misalnya kayak ambulans begitu lewat mana? Lewat sungai Lewat sungai yang ada jembatan? semua. Yang semuanya? ada. Yang Gila, tidak Kak. ada. Jadi Gila, kalau Dek. misalnya sedang hujan, yang sungai tidak ada jembatan itu biasa banjir. Nah kalau banjir kita Nggak bisa tunggu lewat. turun surut airnya. Terus kalau misalnya ada pasien yang sito gitu kayak misalnya pasien objin kan kalau objin yang sering toh paling sering dan Iya. misalnya pada saat itu tidak bisa ditangani di puskesmas, bagaimana caranya kalian? Apakah harus konsul ke dokter konsulennya ataukah kalian mau naik apa lewat itu sungai? Pertama ya sebelum kita tangani ya tentu kita konsul sama dokter SPOG. Jadi kami cari tempat yang ada sinyalnya untuk nelpon. Nah, setelah konsul, kalau memang stabil dan bisa ditangani di puskesmas, tetap tinggal di puskesmas. Tapi kalau tidak, ya kami rujuk. Nah, kalau misalnya susah jalanan ke Kasipute, ke Bombana, RSUD Bombana, terpaksa kami Rujuk putar Kolaka. ke Kolaka, Oh iya kan ada ke Kolaka. Benyamin Gulung. Iya. Kalau selama ini kasus terberat apa yang kau dapat di Mata Usu? Yang paling berat? Yang kau nggak bisa tangani dan kayaknya itu betul-betul kayak kayak hektik banget gitu ya? Sebenarnya sih kalau kasus yang terberat mungkin ya beberapa mungkin ada kasus emergensi, cuma kadang ada. Contohnya sih? Waktu itu kan pernah ada orang yang berkelahi kan, jadi robek. Robek. Ya di sini. Deltoid. Ya. Jadi Seberapa besar? kayaknya panjangnya itu sekitar 10 sampai 14 cm. Dalamnya itu kayaknya sekitar 5 cm deh. Oh, dalam deh. Dalam. Ya, berarti jahit dalam. Iya, jahit dalam, ototnya itu sampai terbuka. Jadi kesulitannya mungkin pada saat itu ya memang peralatannya juga harus Ada. siap, harus Tapi ada. alat ada Ji disediakan. Alhamdulillah sih ada pengadaan. Tapi enggak expired Ji. ya tidak. Nanti kita edit ya. Nanti kita dimarahi orang dinkes. Kemudian ya kalau itu masih bisa sih tertangani, alhamdulillah. Cuma kadang yang masih ada mungkin masalah itu kayak masalah bayi. Nah, yang kemarin itu baru-baru ada bayi lahir prematur. Jadi dan dia berat lahir rendah. Nah, jadi itu BBLR. harus ya BBLR. Jadi kami harus rujuk ke rumah sakit untuk distabilkan bayinya. Tapi kalau kayak gitu maksudnya
tertangani sampai jadi rumah sakit atau? Jadi di tahun 2020 itu pada saat itu sempat ada yang sempat tertangani di puskesmas, cuma mungkin karena kondisinya memburuk ya, jadi itu sempat tidak tertolong. Maksudnya karena memang beratnya itu kurang dari 1000 gram. 1000 gram. Iya. Oh iya, berarti kecil banget. Iya. Kecil sekali deh. Harusnya memang dokter anak tuh. Iya. Jadi itu kesulitannya mungkin yang masalah seperti itu, kesadaran masyarakat juga untuk berobat Iya betul. masih kurang. Iya. Jadi mungkin tenaga kesehatan di puskesmas tetap sih kami selalu turun ke saat pos bindu, puskel, pos lansia itu kami selalu menyampaikan kalau untuk ini toh datang ke puskesmas berobat, kontrol. Ya kalau dari Keslin, kasus terbanyak apa? Kalau dari Keslin yang masalah-masalahnya pas Nusantara Sehat. Kalau yang di Matusu itu ya untuk ini masih banyak itu yang penyakit-penyakit berbasis lingkungan itu seperti diare sama TB juga itu yang TBC. Iya, Di sana TBC. ada Masih Iya, masih yang ada sih diceritakan dokter beberapa Tika itu tuh. yang masih ini yang TBC, terus itu juga Penyakit sulit kulit. yang untuk berobatnya, ada yang putus obat. Iya betul-betul Ada itu yang putus obat itu yang susah kan, karena dia bakal masuk ke kategori 2. Iya. Kepatuhannya masih kurang. Masih kurang. Iya. Kebersihan. Tapi maksudnya Kebersihannya apa juga masih- apa yang menyebabkan mereka tuh sampai kayak enggak patuh gitu ya minum obat? Apakah jaraknya jauh kah, atau mereka itu memang malas minum obat, nggak ada kesadarannya, atau karena pendidikannya kurang kah, atau karena apa? yang pertama mungkin karena kesibukannya. Ya, Oh, iya, kan iya. sibuknya Karena mungkin di- mereka di iya, lebih kebun, utama kan tuh. pekerjaannya. di sana Pekerja keras. lebih kebun atau sawah? Kebun, menanam. Kadang kita sudah bawakan obatnya, orangnya pergi keluar. Jadi susah juga. Maksudnya kalau nggak ada juga kesadaran dari mereka. Tapi kalau misalnya kayak bicara sama yang kan, kalau waktu Nusantara Sehat kan kita kayak ditanya-tanya tadi wawancara. Terus kalau misalnya dikasih masalah kayak begini-begini bagaimana? Jadi misalnya kayak dari tokoh adatnya kah, atau dari Pak Camat atau kepala desa, ada tidak kerjasama yang dibuat dari puskesmas, atau kalian punya kayak inovasi-inovasi yang dibuat sama Nusantara Sehat untuk menanggulangi itu, ada tidak? Kalau untuk yang TBC itu harus pernah ada yang tidak mau dirujukkan untuk dilongseng. Tapi itu dokter Jadi, pergi sama kepala desa untuk kita Koordinasi ke Jadi- pasiennya. Jadi kita mediasi supaya dia mau berobat. Nah setelah itu saya kumpulkan dahaknya, saya bawa untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi setelah dari rumah sakit keluar hasil dia positif, jadi diterapi lah di puskesmas. Iya kan, semua pengobatan TBC kan kembali TB ke puskesmas tah. Oh ya, terus kan tadi karena tidak ada analis. Iya. nggak Jadi ada bagaimana dokternya yang turun tangan semua? Ya, jadi terpaksa ya begitu, karena mungkin alhamdulillah kan kita bisa memeriksakan BPA, sudah pernah waktu dulu kan belajar. Jadi ini belajar maksudnya Periksa periksa sendiri. ya. Iya kan cepat juga. Cuma memang sekarang semua pasien TB itu disarankan untuk diperiksakan TCM-nya, tes cepat molekuler. Jadi TCM kalau sekarang. rata-rata dahak pasien pasti kita TCM supaya kita bisa mengetahui kalau dia itu sensitif obat kah atau dia resisten obat. Jadi kalau misalnya selesai tugas Nusantara Sehat, mau lanjut Nusantara Sehat lagi atau selesai mungkin dok? Kalau saya mungkin nanti dilihat ya, rencananya sih pengen lanjut sekolah. Kalau misalnya, amin. Kalau Terus, misalnya Amin. kalau belum bisa Apa tadi lanjut acara? ya mungkin lanjut Nusantara Sehat dulu ya, atau kerja di rumah sakit. Jadi dokter Tika minat di mana? Kembali mata usul. Enggak, maksudnya kalau ambil spesialis terus dengan kondisi-kondisi yang sudah didapat di lapangan, pengennya ambil apa dok? Sebenarnya sih tertariknya bagian paru-paru, pulmo. Amin. Ya Allah. Ya karena mungkin kasus TB-nya banyak. Iya biar TB itu cepat habis toh. Iya.
Amin, amin. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Semoga malaikat lewat baru tuh. Iya. Terus kalau Rilan kalau misalnya sudah selesai tahun depan mau kemana? Mau nikah? Nikah. Asik. Sudah nih? Nikah. Sudah ada ini kah? Udah ada. Sudah nih? Ya oke. Sudah enggak ada lagi yang kalian mau sampaikan? Apakah tips-tips atau saran-saran untuk Dari Rilan dulu, Rilan. Nusantara sehat? Kalau saya, kalau ada yang berminat itu di mata usul, pesannya ya siap mental, siap fisik, supaya di sana tuh Kita bisa berguna, ya bisa bermanfaat. tetap sehat karena sehat. ya jangan sampai asam lambung terus di sana. Jadi naik jadi harus Pengaruh ini kondisi. diterapkan tuh jiwa korsa. Iya, jiwa korsa. Korsa. Oke. Nusantara sehat. Kalau dokter Tika misalnya apa? Sama seperti Rilan, bagi teman-teman Nusantara Sehat yang berminat untuk kerja di Puskesmas Mata Usul, boleh menyiapkan diri mental, spiritual. Ya. Iya kalau udah dekat sama Tuhan mati Iya. dia. Karena betul, karena kan setelah itu kita kan dites lagi toh. Iya. Jangan sampai sudah gila. Iya betul. Karena sendiri di tengah Jadi hutan. harus kuat. Tapi alhamdulillah sih lingkungannya sebenarnya walaupun sulit ya masih bisa dilewati. Gaji aman, Ji. Iya gajinya bagaimana dok Iya, gajinya? gaji tuh harus transparan toh. Gajinya gimana? Cuma juga tapi gaji Aman, transparan. alhamdulillah. Oh jadi SMS cantik setiap tanggal 1. setiap tanggal Bisa satu, jantung Dok. hidup. Oke. Bisa jantung Jadi- hidup. Oh ya, Alhamdulillah. kalau mata usu keluar dari mata usu kayaknya jadi ATM-nya meletup nih. Wey. Kayaknya Saking baju penuhnya. lebaran kayaknya masih ada diskon. Iya ya. Oke, itu Oke. saja dok, nggak ada lagi mau disampaikan. Dadah, saya dulu. Oke, jadi wawancara dari Dokter Tika dan Rilan dari Kesling sudah selesai. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Dah.